Halo, selamat siang buat teman-teman kita yang sudah bergabung di webinar Rumah Sakit Hemat Tamrin Cilengsi di tanggal 27 bulan 5 2021. Kami mohon maaf karena ada keterbatasan teknis karena kita jadinya cukup terlambat untuk memulai sesi webinar kita di sore hari ini. Baik, terima kasih. Saya dengan Dr. Riki J. Siregar sebagai moderator dan yang pemberi materi kita adalah Dr. Zihar Dedi Kasihan SPBT yang akan membawakan topik varises. Baik, saya memperkenalkan secara ringkas pendidikan Dr. Sihar. Yang pertama, beliau itu menamatkan S1-nya dari Universitas Metodis Indonesia dan S2-nya di UI. Dr. Sihar berpraktek di Rumah Sakit Hemat Tamrin Cilengsi dan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Baik, kita mulai saja topik webinar kita di sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan buat Dr. Sihar. Baik, terima kasih Dokter Vicky. Ya, saya sudah diperkenalkan duluan. Sebelumnya nama saya Dr. Sihar Dedi. Saya memang spesialis bedah kardiovaskuler, kemudian saya tamatan UI. Eh, kemudian saya saat ini diberikan satu waktu untuk menjelaskan tentang masalah varises, mengenal varises dan penanganannya. Dan saya berharap mungkin penjelasan saya ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, oke, slide berikut. Apa sih yang dimaksud dengan varises? Jadi sebenarnya kita sering jumpai varises itu baik itu pada ibu-ibu, kemudian pada bapak-bapak, ya paling sering pada saat ibu-ibu ya. Terus kemudian ada kayak gambaran vena yang berkelok-kelok di kakinya. Itu jadi definisi daripada varises itu sendiri adalah merupakan pelebaran vena akibat dari peningkatan tekanan. Nah, itu merupakan suatu manifestasi dari sindrom insuficiensi vena di mana aliran darah dalam vena mengalami retrograde atau aliran balik yang kemudian mengalami kongesti. Jadi akibat dari katupnya vena itu sendiri yang kondisinya itu lemah, baik itu lemah akibat dari kaku atau masalah dari variabel yang tidak tidak elastis ya, kemudian membuat darahnya itu yang seharusnya vena membawa darah ke jantung, kemudian kondisinya itu dia tidak bisa dan ini darahnya turun lagi ke bawah dan itu mengalami penumpukan sehingga mengalami jadi berkelok-kelok dan kongesti. Slide berikut. Nah, ini gambaran vena yang akibat dari yang mengalami kaku dan kemudian venanya itu akan mengalir lagi turun ke bawah. Next. Nah, ini adalah gambaran dari vena-vena yang apa namanya yang ada dalam tubuh. Kemudian sedikit saya ini kan eh, eh, ya ini. Jadi ini adalah vena superficialis yang disebut dengan savena magna. Kemudian ini adalah deep. Kemudian ini adalah gambaran juga superficialis. Nah, ini femoralis dibagi dua, deep dan superficialis. Kemudian ini adalah yang di tengah-tengah di antara deep dengan superficialis itu ada komunikans. Komunikans, eee, gambaran komunikasi ya ya, sebentar. Ya, ini gambaran komunikans, ini gambaran komunikans, ini komunikans ya, antara deep dengan superficialis. Next slide. Ya, penyebabnya itu, tadi yang disebutkan tadi adalah karena masalah katup komunikans ya, kemudian gambaran dari kehamilan di mana berhubungan dengan masalah hormon yang di mana hormon progesteron itu menghambat dari aktomiosin pada vena dan kemudian menyebabkan tonus dinding venanya itu menurun. Kemudian di samping itu juga ada hubungannya juga dengan biochemistry dari kolagen, elastin dan heksosamin pada vena sapena magna. Nah, adanya hubungan arteriovenus di kongenital itu menyebabkan juga demikian bisa menyebabkan terjadinya varises. Next slide. Nah, ini faktor-faktor risikonya ya bisa disebabkan karena orang kegemukan, kemudian orang yang pekerjaan berdiri lama, kemudian tadi saya sebutkan tentang masalah hormonal, kemudian masalah kehamilan dan hubungan keluarga. Next slide. Nah, patofisiologinya ini jadi itu adalah masalah tentang anatomis yang di mana kelenannya dikatup, kemudian sehingga darahnya itu tidak bisa naik
turun ke distal. Kemudian bahwasanya pada saat darah vena itu adalah menuju ke jantung dan posisinya dia itu secara fisiologi itu bertahan dengan aliran yang normal itu disebabkan oleh dia bisa berfungsi sebagai vena dengan baik akibat dari tekanan hidrostatik, kemudian pumping dari otot, tekanan ortostatik yaitu posisi dari pasien, tekanan tidak langsung dari sistem arteria dan kemudian hisapan jantung dari sistol. Next slide. Kemudian akibat dari dinding yang venanya lebih tipis sehingga yang di dalam pada tunika media dan itu biasanya kadang-kadang proses dari degeneratif itu juga menyebabkan vena menjadi rendah dan akhirnya menyebabkan rusak dan kondisinya menyebabkan katup rusak dan itu menyebabkan varises. Ya, next slide. Ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan sistem vena tungkai ada superficialis, ada profunda, ada communicans. Ya. Kemudian ada ini tres of virtue-nya itu adalah gangguan sistem di dalam vena itu sendiri. Tres of virtue-nya itu adalah kelainan dinding daripada vena, itu bisa disebabkan oleh karena kelainan dinding dari vena. Kemudian stasis dari hambatan aliran. Stasisnya itu dari hambatan aliran, kemudian bisa dari vena, dari katupnya ya. Kemudian habis itu dari kemudahan membekunya darah, dari ada kelainannya di dalam koagulasi darah. Next slide. Jadi kita tahu bahwasanya varises tungkai itu yaitu pemanjangan, pelebaran serta berkelok-kelok sistem vena serta terdapat gangguan sirkulasi. Itu yang dimaksud dengan varises tungkai ya. Ini ada empat stadium. Yang mana kalau stadium yang pertama itu rasanya seperti kayak macam kemeng atau bahasa ininya kayak pegel-pegel gitu. Kemudian habis itu kayak macam linu. Kemudian itu adalah dari stadium 1. Next slide. Kemudian yang ini adalah stadium 2 yaitu ada pembesaran vena atau ektasia itu karena disebabkan oleh karena tekanan sistem profundanya yang meningkat. Kemudian kalau katup dari valve dari vena di komunikasinya terganggu dan kemudian habis itu vena dari superficialis yaitu vena itu meningkat. Itu adalah stadium 2. Kemudian yang stadium 3 itu tampak melebar-lebar, berkelok, panjang katup sehingga menyebabkan distensi aliran ininya retro dia ke arah bawah dan kemudian menyebabkan distensi. Next. Nah, ini gambaran dari gambaran pembagian tadi yang bagian untuk yang stadium. Next. Ya ini. Yang di bawah ini akan menyebabkan ini adalah vena dan ini lama-lama bisa jadi bocor dan jadi luka. Next slide. Nah, ini yang slide untuk yang 4 itu dengan ulcus varicosum biasanya itu disertai dengan adanya jaringan iskemik. Kemudian habis itu ada udim, kemudian habis itu kelainan tropik karena terjadi kelainan tropik itu biasanya itu menyebabkan lebih warnanya hitam karena aliran balik yang retronya itu ke daerah yang bagian distal yang gravitasi paling rendah dan menyebabkan itu warnanya agak lebih hitam. Oke, terus kemudian ini gambarannya dan ini kondisi dari ulkus itu sendiri. Ya, akan ada disertai dengan nekrotik dan ini adalah gambaran lukanya. Oke, next slide. Ini dia yang granulasi. Oke, next slide. Ini jadi kita mau untuk mendiagnosa daripada varises itu dari gambaran klinis tadi yang disebutkan dengan stadium tadi, kemudian ditambah lagi dengan gambaran yang benjol-benjol apakah itu bentuk dari depan ataupun belakang. Next slide. Nah, jadi ada trunkal, ada reticularis, ada capillaris. Ini berbicara tentang ukuran daripada masing-masing vena ini. Jadi kalau capillaris dia di bawah sekitar 1 mm, reticularis dia bisa 2 sampai 8 mm, yang ini trunkal ini dia berbicara biasa kadang-kadang di atas dari 8. Next slide. Nah, ini. Jadi diameter ini berpengaruh di dalam untuk kondisi apa yang mau strategi kita lakukan terhadap si pasien. Next slide. Nah, diagnosisnya tes Trendelenburg, kemudian tes per tes yang di mana dia dikasihkan apa namanya dia suruh berdiri, kemudian tonjolannya pada saat itu dikasihkan tourniquet di atasnya superficial gitu ya, di atasnya, kemudian dilihat tes apakah dia punya apa namanya varisesnya itu mengecil atau membesar. Kemudian habis itu dengan venous splenomegaly
Itu untuk menentukan aliran vena ini dengan pewarnaan. Next slide. Nah, terapi di antara penyakit ini bisa non bedah, kemudian bedah, kemudian minimal invasif. Tergantung dari rumah sakit, tergantung dari semua kemauan pasien. Tetapi kita harus jelaskan kapan kita stripping, kapan kita ligasi, kapan ini Babcock, ini semuanya tergantung dari diameter dan diameter dari vena itu sendiri dan seberapa jauh kerusakannya sehingga kita bisa untuk mengkombinasi. Nah, kadang-kadang kalau seandainya ada yang dia Babcock, ada juga dilakukan dengan Babcock, kemudian habis itu dengan satu lagi dengan eee eee dengan minimal invasif dengan FLM yaitu dia endovenous laser therapy, ya. Next slide. Nah, ini gambaran yang stripping di mana bagian dari distal, dari malleolus diambil venanya, kemudian habis itu, ini ditarik. Jadi ditarik semua dia punya venanya, kayak macam cabut rumput. Tapi, ada sebagian besar, menurut literatur ini sudah mulai kurang diinikan, dipakai karena kondisi untuk komplikasinya. Dan nyerinya setelah pasca operasi. Banyak orang yang tidak menyukai karena masalahnya nyeri ataupun, post op-nya gitu loh. Oke, next slide. Ini perawatan untuk pasca bedah, kemudian kondisinya, pasang perban. Jadi kuncinya adalah, setelah dari ini harus dipasang perban, kemudian habis itu dia punya ininya, kakinya elevasi ya, kemudian untuk hari pertamanya, kemudian hari ketiga babat itu atau, stokingnya itu udah bisa dibuka ya. Kemudian habis itu, rawat luka dan kemudian periksa leukosit darah dan kemudian boleh mobilisasi. Kemudian leukosit di atas 10 boleh pulang. Jadi, indikasi pulangnya dari leukosit yang di bawah dari 10.000. Oke, next slide. Ini, gambaran dari, kalau kita kadang-kadang di klinis kita harus bisa melihat dengan C-up-nya, itu dia clinical classification-nya, kemudian C-nya dari, clinical classification, kemudian yang E-nya itu etiologi, kemudian yang A-nya itu adalah anatomi, kemudian patofisiologi, ya. Jadi, C-nya itu tadi itu ada 6 macam, yaitu yang, C0 yang sehat atau no clinical sign, kemudian small varicose vein, kemudian large varicose vein, kemudian UDIM, kemudian skin change, kemudian heal ulcer, active ulcer. Jadi ini adalah dari klinikal. Jadi pada saat dia datang, kita lihatin dia punya ukuran daripada, vena itu sendiri untuk menentukan C1, C2. Apakah disertai dengan UDIM, apakah adanya perubahan di kulit, itu menentukan bahwasanya, yang tadi saya bilang stasis, eee, tertumpuk di bagian distal. Dia jadi gambaran seperti kakinya hitam gitu. Dan kemudian apakah ada, ulkus apa tidak, ya. Oke, next. Nah, kemudian habis itu yang E-nya adalah etiologi, di sini ada congenital, ada primary, ada secondary. Anatominya itu superficial, deep, perforating vein, ya. Oke, next. Kemudian patofisiologi ini bisa dari, reflux, apakah ada reflux apa obstruction, ya. Ini bisa kita lihat dari mana? Itu bisa kita lihat dari, Doppler. Next slide. Nah, ini gambaran nggak daripada, clinical klasifikasi tadi, yang dibagi tadi, itu menunjukkan bahwasanya kasus-kasus yang ini. Nah, ini gambaran yang untuk C1, kemudian dia EP, kemudian, yang, anatominya yang sekunder, yang kemudian yang B-nya dia, reflux ya. Tapi kondisinya ini dia punya ini, C1-nya ini kecil dia, berdasarkan diameter. Ini juga demikian, next slide. Ya ini disertai dengan udim, ya. Kemudian ini selesai dengan, yang hitam-hitam ini ya, ini disebutkan dengan lipodermatosklerosis dan eksim ya, jadi dia hitam. Jadi saya pernah dapat juga di orangnya gemuk, kakinya hitam, dia kayak macam kaos kaki seperti itu dan kemudian kondisinya karena stasis, venanya itu dia turun ke bawah dan dia stasis dan itu mengalami juga kadang-kadang sertai dengan dilatasi, ya. Next slide. Nah, ini gambaran yang sudah disertai dengan ulkus, ya, tapi dia bentuknya scar. Yang ini dia aktif ulkusnya. Ya, next slide. Jadi, tentang masalah tentang venous hypertension ini atau yang disebut dengan kadang-kadang dengan scleroderma dan yang dikatakan tadi, itu adalah suatu bentuk dari venous, dysfunction. Baik itu katup dan itu menyebabkan dia punya terakumulasi dan itu menyebabkan venous hypertension
dan itu menyebabkan menjadi dia ulkus, ya. Oke, next slide, ini gambaran dari reflux. Reflux itu bisa dapat dari venous dan kemudian dilatasi dari vena, kemudian dia menyebabkan, venous hipertensi dan kemudian mengalami suatu kelainan dari sirkulasi dan kemudian menyebabkan ulkus, ya. Next, ini gambaran tadi yang patofisiologi refluksnya tadi, ya, dari dilatasi, stasis, kemudian dia menjadikan venous hipertensi. Next slide. Ini adalah gambaran patofisiologi dari hipertensi apa-apa aja yang terjadi, yaitu ya inflamasi, kemudian adanya gambaran, terjebaknya white cell trapping, kemudian ada adesi dan aktivasi, kemudian ada agregasi dari sel darah merah, kemudian, fibrinnya, kemudian penurunan dari, drainase dari limpatik ya. Kemudian habis itu, menyebabkan dari ulkus, dari chronic leg ulcer. Next slide. Ya, itu aja mungkin dari saya dan semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin ada teman-teman yang bisa bertanya sama saya, silakan. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Dokter Sihar sudah Ya, memberikan materinya kepada kita. Waktu dan tempat bagi teman-teman yang mengikuti webinar ini untuk memberikan pertanyaan mengenai varises kepada Dokter Sihar. Baik Dokter, ini ada pertanyaan, tapi ini pertanyaannya tentang bukan dari teman-teman, tapi ini pribadi saya. Saya mau nanya ya itu silakan. tentang DVT dok, deep vein thrombosis dok. Itu biasanya terjadi, soalnya saya pernah ketemu kasus dok. Jadi si ibu ini dulunya tuh punya riwayat venaseksi dok. Setelah dilakukan venaseksi, so far baik, dan perjalanannya sampai di usia di atas 60 tahun, ternyata di bagian venaseksinya itu, post venaseksinya nyeri dok, dan terjadi varises. Nah, yang harus kita lakukan atau penanganan awalnya buat itu bagaimana dok? Iya, jadi, kita tahu dulu arti daripada DVT, yaitu singkatan dari Deep Venous, Oh, Thrombosis ya. Jadi ada suatu trombus di katup valve, jadi valve-nya itu di bawah dari valve, itu biasanya di tangkainya itu, ada trombus. Nah, kondisinya itu, begitu itu menyebabkan katup itu tidak berfungsi dengan baik, kan begitu. Nah, yang pastinya pada saat terjadi lupus ini akan muncul namanya juga inflamasi. Tadi yang mhm. dikatakan tadi kan ada beberapa macam, proses dari terjadinya, reflux ya. Nah, menyebabkan kondisinya turun dan ini, katupnya itu di sini ada trombus. Nah, biasanya kita pemeriksaan pertama itu kita dengan adanya, eee dedimer gitu loh. Dedimer yang di mana tinggi masih di pembuluh darah. Kemudian ditambah lagi adanya pemeriksaan, secara Doppler, di mana kita ngeliatin ada trombus di valve-nya, di katupnya, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap pasien ini? Pertama, kita lakukan adalah pemberian antibiotik. Kemudian kita lakukan dengan, stocking Mmm, atau dengan, stocking ya, press, istilahnya dilakukan juga boleh pakai elastik perban, tekanannya ya sekitar 40 sampai sekitar 40 ya. Kemudian itu baru kita lakukan evaluasi kembali dengan pengukuran, dedimer ataupun juga dengan Doppler untuk menunjukkan bahwasanya hal ini, selesai ataupun, teratasi ya. Oh iya, samping itu juga kita biasanya kita lakukan dengan hepanisasi gitu. Jadi kita lakukan pengenceran supaya trombusnya itu tidak, tidak ada di situ dan artinya supaya bisa, mmm, kekentalan dari viskositinya itu trombus itu menyebabkan dia dikasihkan koagulasi, istilahnya dikasihkan obat pengencer mhm. supaya kondisinya tidak, apa namanya, tidak adanya trombus lah, istilahnya supaya hilang trombusnya. Baik. Kemudian habis itu tambah antibiotik untuk nyeri dan kemudian, elastik perban ya, stocking, itu aja mungkin dari saya ya, tambah dengan obat-obatan yang ya vitamin C dan ya. Baik. Terima kasih dok buat informasinya dan saya rasa itu cukup membantu dan buat kita orang medis yang berhubungan dengan medis, saya rasa itu cukup memberikan wawasan buat kita. Siapa tahu di lapangan kita menemukan kasus-kasus yang seperti ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita dapatkan dari Dokter Elma.
Dok, Dokter Elma ini menanyakan, terapi varises step 1 dan 2 yang bisa dikerjakan di klinik apa saja? Dan apakah harus dirujuk ke rumah sakit? Ya, jadi, kalau 1 dan 2 biasanya itu kita tidak perlu dengan tindakan pembedahan. Kita harap dengan obat-obatan, kayak macam obat sklerosan ya, kita kasih suntik, kemudian habis itu kita, suntik, kemudian kita kasih obat nasal untuk obat-obatan itu, kemudian biasanya sih saya kasih, eee, Valium ya kan, Mmm, untuk penasalnya itu, terus kemudian tambah lagi dengan elastikoban, kadang-kadang juga dengan sklerosan, cukup dengan itu aja, nggak perlu dengan pembedahan, mmm, ya, cukup dengan itu. Nah, ukuran 1 dan 2 berdasarkan diameter. mmm. Berarti kesimpulannya Dok, itu berarti kalau memang fasilitas di kliniknya memadai, berarti bisa dilakukan di klinik juga Bisa ya? bisa. Jadi dokter umum lakukan itu sendiri, yang menghentikan sklerosan, tekniknya sendiri, di mana kita campur udara supaya, foamnya yang di mana kita masukkan ke dalam, foamnya itu, kayak macam busa ya, cuma masukkan dan itu menyemen, membuat semen terhadap pembuluh darahnya, ya, dan itu menyebabkan hilang. Ini biasa kita kasus itu sering dapat itu pada kasus-kasus orang yang mau tes ABRI atau polisi dengan harapan bahwasanya tidak terdeteksi kan. Tapi kondisinya itu harus hati-hati juga bagaimana caranya, biasanya sih saya kadang-kadang saya tourniquet ya, kan saya, partai saya munculkan supaya kondisinya dia itu muncul dia punya apa namanya, jendolannya dan kita lakukan penyuntikan dengan cara skleroterapi ya. Baik Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita lanjut Dok ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ketiga, karena pada dasarnya kita membatasi juga buat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman karena waktunya yang terbatas dan Dokter Sihar punya kesibukan yang lain. Baik Dokter, ini yang kedua dari Bapak Alfian Dokter. Bapak Alfian menanyakan, penanganan penderita varises esofagus itu bagaimana Dok? Iya, sepakat dulu kita tentang masalah varises yaitu pelebaran ya, pelebaran, dari vena. Jadi kalau yang varises di esofagus itu namanya varises esofagus. Varises di tungkai itu yang varises kita biasa kita lihat, kemudian kalau varises di dubur itu wasir ya. Mhm, Jadi kondisinya itu adalah intinya sama sepakat dulu adalah suatu kelainan di katup gitu loh, mmm, kelainan di katup ya. Varises esofagus, banyak banyak yang bisa kita kita ini kan, pertama ya pada prinsipnya diagnostik dulu, diagnostik, biasanya kita bisa dengan pewarnaan, seperti juga kita yang tadi saya sebutkan, hampir sama, terus kemudian kondisinya intinya, setelah udah tahu diagnostiknya baru kita tahu tentukan strateginya apa yang mau kita lakukan terhadap pasien ini. Ya biasanya kadang-kadang bisa dengan keliling ataupun juga dengan yang apa, tergantung dari berapa besar dia punya kerusakan ataupun proses esofagusnya. Strateginya yang penting dapat dulu diagnostiknya, baru kita melakukan tindakan, ya. Kira-kira, intinya kalau Staphylococcus esophagus tuh dia, artinya lebih lebih biasanya lebih 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 kompleks ya. Jadi saya melihat itu, biasanya kadang-kadang diagnostik dulu yang dipertajam, baru kemudian habis itu baru kita lakukan apakah dengan kita kita operasi dengan coil ataupun dengan tindakan baik Dokter, mmm, ini banyak pertanyaan Dokter dari teman-teman ini dari chat-nya Dok, mhm, yang punya kesimpulan itu sama sih Dok. Kesimpulannya itu pasti setiap orang yang mempunyai varises itu pasti pengen tidak terlihat Dok. Kesimpulannya itu dan jangan sampai ke step 3 atau 4 Dok. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Bu Anita Dok. Beliau mempertanyakan bagaimana cara mencegah dan menangani faktor risiko varises pada pekerja yang berdiri lama Dok? maksudnya, Jadi, mungkin Bu Anita ini salah satu pekerja yang mhm, dia lebih mayoritas itu berdiri dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, pekerjaannya. Jadi untuk, mengurangi varises yang diakibatkan dari posisi bekerja yang berdiri, apa yang harus dilakukan?
Oh, jadi kalau seandainya saya ya, artinya udah tahu nih, posisinya dia, eee, dia adalah pekerja buruh, Mhm, dia banyak berdiri, kemudian kondisinya dia udah tahu bahwasanya, eee, dia sudah tahu ada varisses apa enggak gitu loh. mhm, Kalau belum, artinya kalau belum dia terjadi adanya varisses, maka dia bisa artinya pertama berarti kan pembuluh darahnya bagus. Kemudian makanan ya paling tidak untuk menguatkan ya kalau saya sih lebih banyak artinya olahraga dengan yang secukupnya, kemudian makan buah-buahan mungkin artinya dengan gambaran, antioksidan yang bagus ya. Ya terus kemudian kondisi yang berikut lagi kalau seandainya dia udah tahu maka dia harus periksa gitu loh. Periksa tentang di mana staging yang dia dapat. Sehingga dia tahu tentang untuk batasan-batasan yang akan dia mau kerjakan. Mungkin dia mau berdiri berapa lama pada kondisinya itu bisa dia antisipasi, begitu kalau saya ya. Kira-kira bisa 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 ini enggak, nyambung enggak? ya. Kalau saya menjelaskannya lebih sederhana lagi buat Ibu Anita, berarti inti ceritanya kita harus prepare dulu dengan makanan dan aktivitas kita. Kayak contoh tadi Ibu guru gitu, pekerjaannya berdiri, berarti kita harus prepare dengan konsumsi makanan yang kita makan, terus kita juga harus melatih tubuh juga untuk Ya, kita intinya mencegah lah. mencegah. Jadi Baik, intinya kalau dia sudah tahu bahwasanya berdiri, gravitasi tidak terganggu dan pegel-pegel, ya kalau saya sih sarannya adalah ya jangan berdiri banyak, kemudian pasang, elastik perban gitu mhm, loh. Kemudian apakah ada ini mengurangi daripada keluhannya. Yang berikut adalah masalah makanan itu tidak ada dalam dalam teori ya, mhm, tapi saya berpikir ke kualitas dari, pembuluh darah itu paling tidak berpengaruh dan dibantu ya, terus tambah lagi mungkin datang ke dokter untuk bisa diobatin, karena supaya tentukan staging dan obat-obat apa yang kira-kira butuh untuk dia, strateginya apa yang bisa dilakukan untuk dia, gitu, ya. baik Dokter. Ini dari Dokter Lois, Dokter. Pertanyaannya nih kayaknya untuk menutup pertanyaan atau sesi pertanyaan di webinar kali ini, Dok. Penanganan dengan stalking varisses bisa dilakukan berapa lama? Oh, stocking, tadi yang saya bilangin. Jadi, eee kondisinya itu kalau untuk penanganan itu stocking itu tidak menjadi penanganan yang mutlak, karena kan bicaranya kita adalah kelainan anatomi. Kelainan anatomi, maka kita harus koreksi dengan perbaikan koreksi bedah, tetapi harus menentukan staging-nya dulu. Apakah dia staging 1, 2, 3, dan 4, kita tahu, dan pemberat-pemberat yang lain. Nah, dalam staging ini yang biasa disertakan adalah tergantung pilihannya. Contoh saya mau melihat adalah berdasarkan tentukan staging, maka saya lihat, oh ini cukup dengan EVLT aja, Intravenous Laser Therapy, karena dia cukup ada punya uang, kemudian dia pengen habis itu besok dia pengen kerja, jadi laser bisa lebih cepat, kan gitu. Nah, pada saat waktu mau dikerjakan, lihat, kompleksnya penyakit, itu bisa kita kombinasi dengan Babcock, bisa kita kombinasi dengan sklerosan, gitu loh. Nah, setelah post op, maka kita, apa namanya, kita, eee, stocking, ya kan. Tujuannya inflamasi atau pembuluh darah yang kita kita matikan atau kita lakukan, pembakaran dengan laser, itu dengan bebat, itu menyebabkan dia itu artinya mengurangi, perdarahan, kalaupun seandainya apa, kemudian udemnya, kemudian dari cerita inflamasinya, itu tujuannya. Pertanyaannya berapa lama untuk stocking-nya itu? Dalam perawatannya ini kalau untuk cerita stocking, ya tadi disebutkan sekitar seminggu, ya, stocking untuk ini tetap untuk post op-nya. Tetapi kalau seandainya untuk pengobatan, berapa lama stocking bisa menyembuhkan untuk, apa namanya, untuk, varisses, nggak ada yang, apa namanya, stocking tidak menyembuhkan menyembuhkan varisses, Mmm, gitu, karena kelainannya anatomi. Kelainan anatomi harus dibetulkan dengan anatomi. baik Dokter, saya rasa penjelasan Dokter buat 5 pertanyaan ini cukup jelas Dokter. Mmm, jadi kita tutup webinar kita hari ini dengan Dokter Sihar, dengan topik varisses. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita bisa
melakukan webinar yang lain yang dalam kompetensinya Dokter Sihar sebagai dokter spesialis bedah torak dan kardiovaskular. Buat teman-teman, kalau menginginkan slide-nya, saya rasa bisa dimintakan ke marketing. Kalau kurang jelas seperti slide-nya yang tadi, bisa di WA saja ke marketingnya Rumah Sakit Hemat Tamrin Cilengsi. Terima kasih, selamat sore.